الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu beranggapan bahwa hanya manusialah yang bisa berbicara dan berkomunikasi. Namun siapa bilang hewan juga tak bisa mengungkapkan perasaannya? Di masa Nabi, ternyata ada beberapa hewan yang protes kepada manusia. Bahkan yang paling mencengangkan adalah kehadiran hewan dabbah yang akan memberikan bocoran mengenai hari kiamat. Hewan seperti apakah itu? Benarkah hewan melata ini juga bisa berbicara? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Yang pertama adalah sapi. Bagi sebagian orang, hewan yang satu ini hanyalah hewan ternak biasa. Namun siapa sangka jika hewan satu ini pernah menegur tuannya. Pada suatu subuh, Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seekor sapi yang bisa berbicara kepada pemiliknya setelah mendapatkan perlakuan yang tak patut dari si empunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menuturkan, demikian suatu saat seorang laki-laki menuntun seekor sapi, tiba-tiba dia menaikinya dan memukulinya. Sapi itu berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah." Para sahabat takjub, subhanallah, seekor sapi berbicara. Ketika semua sahabat kagum terkait cerita ada sapi dan serigala bisa berbicara, Rasulullah SAW melanjutkan cerita dengan detail. Awalnya sapi itu berjalan biasa saja, namun ketika sang pemilik memukuli, sapi itu berjalan sangat lambat dan langsung menoleh kepada pemilik yang sedang berada di atas punggungnya dan berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tapi kami diciptakan untuk membajak sawah," kata sapi itu. Rasul menjelaskan apa yang disampaikan sapi itu seolah-olah berkata kepada pemiliknya bahwa penunggangnya telah berbuat zalim bukan hanya dengan mengendarainya saja, tapi juga dengan menyiksanya. "Kamu telah menggunakanku untuk sesuatu di mana Allah menciptakanku bukannya untuk hal ini," protes sapi tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan terkait kata zalim yang disampaikan seekor sapi, bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Setelah mendengarkan kisah sapi yang berbicara, Rasulullah kembali menceritakan kisah serigala yang juga bisa berbicara. Ketika itu, seekor serigala menyerang domba milik seorang pengembala. Pengembala mengetahui dombanya akan diserang. Pengembala yang kuat dan pemberani itu langsung mengejarnya. Setelah kelelahan, serigala itu berhenti tepat di depan pengembala dan berkata, "Kamu menyelamatkan domba ini dariku. Lalu siapa yang akan menyelamatkannya pada hari datangnya binatang buas dan tidak ada pengembala sepertimu?" Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disampaikan oleh serigala itu, mengisyaratkan hari datangnya binatang buas, di mana yang akan datang pada hari itu ternak-ternak dibiarkan bebas, binatang-binatang buas menyerang dan merusaknya karena tak ada yang menjaga. Kondisi semacam ini selain juga akan terjadi pada umat manusia ketika kiamat datang. Pernahkah Anda bayangkan sebelumnya? Dalam Dalail An-Nubuwah, Abu Nuaim meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada sahabat yang bernama Ubay bin Auf. Seekor serigala menyerang dombanya. Serigala itu menerkam seekor domba. Uban berteriak, lalu serigala itu duduk di atas ekornya. Serigala itu berbicara,
Siapa yang akan menjaganya di hari ketika kamu sedang sibuk darinya? Kamu telah menghalangiku untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Uban merasa kaget. Bagaimana mungkin seekor serigala bisa berbicara layaknya manusia kepadanya? Lalu serigala itu melanjutkan pembicaraannya kepada Uban yang terlihat masih kebingungan. Lalu Uban datang kepada Rasulullah untuk menceritakan pengalamannya. Barulah setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah, Uban merasakan plong dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Yang kedua adalah anjing. Hewan yang satu ini biasanya sering mendapat perlakuan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata anjing juga memiliki cerita spesial dari Rasulullah. Kisah ini pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada mulanya Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian datanglah seorang sahabat beliau dengan betis yang berlumuran darah. Nabi SAW pun menanyakan penyebab lukanya itu. Wahai Rasulullah, aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik Fulan yang munafik di jalan. Anjing itu lantas menggigit betisku, ujar dia. Rasulullah SAW pun mempersilahkan sahabat tersebut untuk duduk di samping beliau. Tak lama kemudian datang pula sahabat yang lain ketika kakinya juga tampak bercucuran darah. Setelah mendengarkan penuturan kedua orang tersebut, beliau memutuskan untuk menghabisi nyawa anjing tersebut. Sampailah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di tempat anjing itu berada. Saat seseorang dari mereka hendak menghunuskan pedang, tiba-tiba hewan tersebut mendekati Nabi SAW. Anjing ini berkata dengan fasihnya selayaknya manusia, "Janganlah kalian membunuhku, sebab aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ucap anjing tersebut, "Mengapa engkau menggigit kedua orang ini?" Tanya Rasulullah SAW lagi, "Wahai Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencela Abu Bakar dan Umar." Jawab anjing itu. Mendengar kesaksian anjing tersebut, kedua sahabat yang kakinya luka-luka kemudian mengakui kesalahannya. Hewan yang ketiga adalah semut. Siapa sangka jika semut memiliki peran yang sangat mulia di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ceritanya, ketika kala itu rombongan Nabi Sulaiman menuju lembah semut yang dikenal dengan lembah Doif. Sesampainya rombongan Nabi Sulaiman di lembah Doif, pemimpin koloni semut meminta agar semut-semut masuk ke dalam lubang yang ada. Nabi Sulaiman tertawa dengan ucapan sang semut. Pada awalnya, mereka belum menyadari jika Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta pasukannya berhenti sejenak. Pasukan yang bingung saat diminta berhenti pun mendapatkan penjelasan jika ada sekelompok semut yang takut diinjak. Sehingga seluruh pasukan menunggu hingga semut-semut itu masuk ke dalam lubang. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan memasukkanlah aku dengan rahmat-Mu di dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Apa yang bisa dipetik dari pembicaraan tersebut? Ini adalah semua pertanda jika semut dapat berbicara dan memiliki pemimpin. Hal ini pun kemudian dibuktikan secara ilmiah, di mana hasilnya para peneliti menyebut jika semut roti ini berbicara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Selanjutnya hewan yang keempat adalah dabbah. Pernahkah Anda mendengar hewan ini sebelumnya? Hewan ini memang asing di telinga, namun perannya sungguh akan membuat Anda tercengang. Zaman merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta.
Begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika sang surya terbit dari barat. Ternyata tak hanya itu. Saat menjelang kiamat, akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberi tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang beriman dan tidak. Binatang ini bernama Dabbah dan berkali-kali disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Al-Quran. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu dan yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam, Dajjal, asap tebal, satwa melata bicara, petaka atau kematian spesifik perorangan, dan petaka umum. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid dari Huzaifah bin Asid, nantinya setelah keluar Dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia membicarakan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan orang yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Nantinya Dabbah akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Sahabat beriman yang Allah muliakan, siapkah Anda dengan kehadiran Dabbah? Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.